Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 17 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 21 September 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Muwahhidin Medan, Sumatera Utara dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Adab At-Tijarah fil Islam, etika berbisnis dalam Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Tema kita etika bisnis dalam Islam. Saya buka kamus besar bahasa Indonesia. Etika bisnis itu maksudnya tata cara pengaturan dan pengelolaan bisnis yang ideal dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku. Ini berarti di hadapan saya para pebisnis semua. Hah? Betul? Hah? Pebisnis. Ada yang bukan pebisnis? Angkat tangan. Hah? Yang bukan pebisnis keluar. Iya, temanya tentang bisnis. La yahummukum, dalam bahasa Arabnya, la ya'nikum. Tidak ada urusannya dengan kalian. Nah, ini namanya saya ngasih nasihat sama panitia. Kalau ngasih
judul sama Ustadz harus dilihat audiensnya. Jangan sampai seasalnya, karena yang mengundang adalah komunitas pengusaha muslim, jadi urusannya bisnis saja. Ini bagusnya di kelas yang hadir para pengusaha, para pebisnis. Adapun yang hadir orang jauh dari bisnis, PNS, kemudian apalagi orang biasa nggak ada bisnis, nggak, kurang manfaat nanti kajiannya. Tapi sudah diumumkan gimana? Ya. Baik, ini nasihat ya, jadi harus dilihat audiensnya. Makanya juga nasihat saya, kalau pengundangan ustadz dari luar itu jangan hanya euforia. Euforia itu maksudnya ramai. Tapi harus berkurikulum. Karena antum mengeluangkan waktu. Bahkan ada yang mungkin izin gara-gara ingin hadir kajian. Waktu itu dihargai. Dihargai dengan cara menghadirkan pemateri kajian yang memang kompeten di bidangnya. Kalau saya boleh usul, kalau pengundangan ustadz begini, maka dihadirkan yang memang kompeten di bidangnya. Misalkan, dan insya Allah ustadz-ustadz yang ada di sini juga bisa mengatur. Misalkan per semester, atau per caturwulan atau per triwulan, undang ustadz-ustadz yang memang di bidangnya. Jadi secara tidak langsung keilmuan yang didapat oleh para jamaah itu teratur per triwulan, misalkan Januari, Februari, Maret kita undang ustadz. Apa nih? Undang yang memang ahli di bidang akidah. Maret, April, Mei, Juni. Apa nih? Undang yang memang ahli di bidang ibadah. Kemudian Juni, Juli, Agustus, September. Undang yang memang ahli di bidang muamalah. Oktober, November, Desember, undang yang memang ahli di bidang akhlak dan adab. Nah itu nanti berkesinambungan tahun per tahun, maka akan terkerangka di dalam benak para jamaah bahwa ini kajian memang saya dapat manfaatnya. Karena ini kan bagaikan sekolah besar. Didatangkan seorang ustadz yang memang pantas untuk didatangkan. Dan ini antum salah undang. Yang tidak pantas didatangkan. Ilmunya enggak ada. Ya. Ahli di bidangnya. Meskipun tidak terkenal kadang-kadang di media sosial. Karena kadang yang ustadz-ustadz beken yang terkenal di media sosial, followersnya jutaan, subscribersnya jutaan, bukan ahli di bidang tertentu. Hanya rame saja. Oh rame. Lalu foto. Alhamdulillah dakwah sunnah berkembang. Ilmunya yang dia dapat apa? Nggak ada. Nggak ada ilmunya. Hanya sekedar euforia. Itu sekarang yang harus kita perangi. Ramai, tapi nggak ada isi. Gutha ka gutha isail. Buih seperti buih lautan, nggak ada isi. Ramai. Apalagi pengambilan fotonya. Ini ada yang foto saya dari belakang. Terus kelihatan ramai di media sosial.
Alhamdulillah di Medan berkembang dakwah. Isinya antum dapat apa? Etika bisnis. Padahal bukan pebisnis. Jadi yang namanya belajar agama, tadi pagi habis-habisan saya bahas. Kalau antum mau ngulang silahkan tonton di Facebook saya, kajian tadi pagi. Bagaimana seorang yang sudah kenal dakwah lama, puluhan tahun, belasan tahun, tapi rasa-rasanya ilmunya enggak mumpuni. Ada muslim cium kening paus bingung. Karena ilmunya enggak mumpuni. Hebohnya doang. Coba introspeksi diri masing-masing kita. Berapa tahun kita kenal dakwah ini? Berapa tahun? Dan nasihat begini itu berarti ustadznya mendidik, bukan hanya mengajar. Mendidik itu berarti ingin jamaahnya lebih baik. Ngajar, apalagi tabligh akbar, cuma pinter-pinteran retorika. Gaya, retorika, terkesan, jadi reels 1 menitan, selesai. Sedangkan ilmu yang mumpuni itu harus dituntut dengan kajian rutin. Hadir di majelis ilmu kajian rutin. Makanya jangan sampai jadi ikhwah dan akhwat spesialis tabligh akbar. Ikhwah akhwat spesialis tabligh akbar. Itu saya dapatkan istilah itu dari ikhwah yang menjemput saya. Ikhwah akhwat spesialis tabligh akbar. Kajian rutin gak pernah nongol. Tapi giran tabligh akbar, apalagi kalau sudah foto sama Ustadz. Tadi malam tuh saya foto. Belum kajian, belum masuk masjid, Ustadz foto ya. Kenapa sekarang belum? Nanti susah Ustadz fotonya. Majelis ilmu di zaman sekarang, fenomena. Kalau dulu tahun 90-an, 80-an enggak. Majelis ilmu, kawan-kawan bawa buku, baca kitab, temanya berwibawa. Temanya berwibawa. Kedudukan sunnah dalam Islam. Konsekuensi 2 kalimat syahadat. Coba sekarang tema itu, gak ada yang hadir. Saya pernah nguji tuh, panitia kajian. Dia nyodorkan tema. Afwan ya akhi, ganti aja temanya, kedudukan sunnah dalam Islam. Jangan Ustadz, gak ada yang hadir tema ini. Tema yang hadir banyak, aku cinta kamu, kamu cinta dia. Hadir tuh banyak tuh. Tapi sekali lagi tema-tema begitu tidak mendasar ilmunya. Euforia rame, iya. Rame. Nah, lalu situasi begini seorang pendidik harus bagaimana? Karena sudah disebarkan tema, antum datang atas tema itu. Bahkan mungkin, saya tadi berpikir sebelum kajian, bahkan mungkin yang hadir gak tahu temanya apa. Yang penting ada nama Ahmad Zainuddin aja, saya pokoknya hadir. Apalagi orang ustadz-ustadz beken, lebih beken. Hadir. Sebelum subuh jabanin. Itu kejadian di mana-mana. Padahal ustadz itu, saya nih, ustadz itu kalau di daerahnya biasa aja yang hadir. Ustadz-ustadz beken kalau di daerahnya biasa aja yang hadir. Paham ya?
Ini namanya nasihat, mendidik agar kita semakin tinggi kualitas ilmu agamanya. Karena jujur saja kita di antara para ustadz sekarang mengeluhkan ikhwah yang jarang duduk di majelis ilmu, rutin. Tapi semangat dan spesialis di tablik akbar. Plus statusnya di media sosial. Ya, dirubah itu Pak. Kalau nuntut ilmu penuh dengan persiapan. Ada buku, ada pulpen, ada macam-macam. Nah itu nasihat ya tentang tema. Jadi siapapun yang mengundang harus disesuaikan. Ada kurikulum pengundangan. Ini saya ingin cerita. Di Banjarmasin ada Masjid Imam Syafi'i. Dulu ketika saya belum punya pesantren, kita yang ngatur jadwal itu. Dan itu kajian rutin per hari. Ada malam Senin, ada malam Rabu, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Ini persis seperti masuk kelas. Ini orang awam yang hadir pun benar-benar belajar. Keluar jadinya para penuntut ilmu. Bukan para jiping, ngaji, nguping. Masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan. Bahkan gak masuk telinga kiri. Kenapa? Karena sekedar euforia. Dan itu yang terjadi di beberapa masyarakat. Maka kita atur tuh. Karena saya jadwal malam Kamis, saya ambil porsi akidah. Selesai. Kitab Tauhid selesai. Kitab Akidah Wasitiyah, Usul Salasa selesai. Dan itu pula saya lakukan di masjid-masjid yang lain. Di Banjarmasin yang rutin. Dari mulai dasar selesai. Muridnya itu aja. Tapi dia berani setelah itu memiliki ilmu yang mendasar. Begitu para ustadz senior kita ngajari kita dahulu. Keluarlah para penuntut ilmu yang mumpuni. Tidak mudah goyah dengan syubhat sedikit, syahwat sedikit. Gak mudah goyah. Bisa dimaklumin ya. Malam Seninnya fikih. Malam Selasanya tafsir. Malam Rabunya hadis. Malam Kamisnya akidah. Lengkap. Orang gak ke pesantren, tapi saya seperti di pesantren. Nah, yang sudah kenal dakwah sunnah, belum seperti itu, maka segera perbaiki. Nanti menyesal. Karena waktu berlalu, antum belasan tahun dekat dengan dakwah sunnah, bahkan dekat dengan ustadznya. Tapi secara ilmu miskin ilmu. Dan ilmu yang saya maksud bukan ilmu reels 1 menitan. Ilmu short 1 menitan. Tapi ilmu yang mumpuni. Yang mendasar. Caranya bagaimana Ustaz? Nah sudah saya jelaskan tadi pagi di masjid. Di pesantren Luqmanul Hakim. Silahkan cek di YouTube, di Facebook saya. Dengarkan dari awal sampai akhir. Belum lagi urusan belajar bahasa Arab. Euforia tuh. Belajar bahasa Arab. Yang daftar pertama 100 orang. Sampai terakhir kitab selesai sisanya berapa? 2 orang. Yang 2 orang ini juga gak bisa. 2 orang ini mau berhenti malu sama Ustaz. Padahal hukum belajar bahasa Arab menurut Imam Malik wajib.
dan Syekh Ali Hasan mengatakan al-lughatul arabiyyah miftahul Islam. Bahasa Arab kunci agama Islam. Begitu ya. Ini nasihat. Apalagi nanti ada masjid dan segera diselesaikan di masjid. Ada masjid, maka gunakan sebaik-baiknya masjid ini sebagai pusat pembelajaran. Bukan pusat tablik akbar. Pusat pembelajaran. Ya. Nah ini nasihat. Dan nasihat begini biasanya bukan dari orang pengajar, tetapi pendidik yang menginginkan murid-murid didikannya kebaikan. Nah. Taib. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita etika bisnis dalam Islam. Waduh, Ustaz. Karena sudah di muqaddimahi demikian, kayaknya sudah hambar temanya Ustaz. Enggak apa-apa. Insya Allah ada manfaatnya. Saya akan sebutkan beberapa adab pedagang dan juga adab pembeli. Ya, adab pedagang dan juga adab pembeli. Tema ini saya bawakan dari kitab Fiqhut Tajir Al-Muslim wa Adabuhu. Fikih pedagang muslim dan adab-adabnya yang ditulis oleh Profesor Dr. Hassan Affanah. Beliau adalah profesor di bidang fikih dan usul fikih di kuliah atau di Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Islam Al-Quds. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas adab beradab. Akhlak dan adab pedagang muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk adab dari pedagang muslim adalah hendaknya seseorang berniat saat berdagang untuk mendapatkan harta yang halal. Saat berusaha, saat berdagang, hendaknya dia berniat untuk mendapatkan harta yang halal. Agar bisa memberi makan dirinya dan keluarganya dengan harta yang halal. Agar bisa memberikan sandang pangan pada dirinya dan keluarganya dengan harta yang halal. Apa pentingnya memberi makan kepada diri sendiri dengan atau memberi sandang pangan kepada diri sendiri dengan harta yang halal? Maka pentingnya adalah harta halal mendatangkan keberkahan dan harta haram mendatangkan keburukan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menggambarkan bahwa nanti akan ada suatu zaman seseorang tidak peduli apakah yang dia ambil, apakah harta yang halal ataukah harta yang haram. Pokoknya apa yang saya pegang itu.
itu milik saya. Mau dengan cara yang halal, dengan cara yang haram, saya tidak peduli. Ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min, aminal halal am minal haram." Akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak peduli apa yang dia dapatkan, apakah halal, apakah haram. Hadis riwayat Bukhari. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu setiap yang mencari rezeki, harta untuk memberi sandang pangan kepada dirinya dan keluarganya harus meniatkan mencari yang halal dan menjauhi yang haram. Mengapa? Karena makan harta yang haram mendatangkan keburukan. Keburukan yang pertama, menghancurkan keberkahan harta. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 276, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allah menghancurkan harta riba dan membesarkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak menyukai setiap orang yang kafir dan banyak dosa. Lihat penafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Ismail bin Umar bin Katsir, Abul Fida. Dalam kitab beliau Tafsir Quran Al-Azim, beliau mengatakan, yukhbirullahu ta'ala annahu yamhaqur riba. Allah di dalam ayat ini, Al-Baqarah 276, mengabarkan bahwa Allah akan menghancurkan harta riba. Apa maksudnya menghancurkan harta riba? Ay yuzhibuhu, yaitu menghabiskannya. Bagaimana cara menghabiskannya harta yang tidak halal? Imma bi an yudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Dengan cara yang pertama, harta yang tidak halal tadi Allah akan cepat habiskan dari tangan pemiliknya. Habis cepat. Gak kerasa habis, gak kerasa habis. Au yahrumahu barakata malihi fala yantafi'u bih. Atau cara yang kedua, Allah menghancurkan harta riba atau harta yang tidak halal. Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan keberkahan hartanya. Jadi dia tidak bisa mengambil manfaatnya. Dibangun rumah, rumahnya kebakaran. Disekolahkan anak, anaknya tidak lulus. Diberikan mobil, mobilnya tabrakan. Gak bisa diambil manfaatnya. Bal yu'adzibuhu bihi fid dunya wa yu'aqibuhu alaihi yaumil qiyamah. Dan yang ada adalah harta tersebut menyiksanya di dunia dan menyiksanya nanti di akhirat. Nah, ini pada ikhwah, kalau seandainya seseorang berhubungan dengan harta haram, dimusnahkan keberkahan hartanya. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima." Dua orang yang sedang berjual beli, si penjual dan si pembeli. Mereka berdua masih dalam masa tangguh, boleh tawar menawar selama belum berpisah. Selama belum berpisah dalam sebuah ketetapan kesepakatan. Kalau kedua-duanya dalam masa tangguh tersebut jujur dan menjelaskan apa adanya, kalau ada kerusakan dijelaskan rusak, kalau ada melecet dikasih lecet.
jujur dan apa adanya dua-duanya, maka diberkahi untuk mereka berdua di dalam jual beli mereka. Dan jika berdusta dan menyembunyikan apa yang semestinya tidak boleh disembunyikan, maka dicabut keberkahan jual beli mereka. Cabut keberkahan hartanya. Dan ingat, dicabut keberkahan hartanya ada dua tadi. Dihancurkan oleh Allah, nominalnya habis, saldo rekeningnya jadi nol. Atau masih ada hartanya tapi tidak bermanfaat. Ini bahayanya mencari harta dengan yang haram. Yang kedua, bahaya mencari harta yang haram adalah tidak dikabulkan doa. Ya, tidak dikabulkan doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dzakara ar-rajula yutilu safar. Beliau menyebutkan seseorang yang memanjangkan safarnya. Dan safar termasuk keadaan yang seseorang diharapkan dikabulkan doa. Thalathu da'awatin la turad. 3 doa yang tidak ditolak. Salah satunya da'watul musafir, doanya orang yang bersafar. Nah, orang ini safar, lama safarnya, asy'atha aghbar, saking lamanya dia penuh lusuh, rambutnya tidak tersisir, lusuh karena debu dan tidak tersisir rambutnya. Itu salah satu keadaan Allah mengabulkan doa seseorang. Karena berarti dia benar-benar hina di hadapan Allah. Yamuddu yadayhi ila sama. Dia mengangkat tangannya ke langit. Dan mengangkat tangan ke langit termasuk dari adab agar doa dikabulkan. 3 sudah. Yang keempat, dia menyebut nama Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Salah satu nama-nama Allah yang husna yang apabila seseorang berdoa dengannya, Allah mengabulkannya. 4 kemungkinan, 4 sebab yang semestinya doa seseorang dikabulkan. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan yang haram. Maka bagaimana doanya mau dikabulkan? Menunjukkan bahwa buruknya mencari harta yang tidak halal adalah penghalang doa-doa dikabulkan. Makanya orang yang bekerja, adab sebagai seorang pekerja, pedagang, pebisnis, atau apapun yang dia bekerja pada bidangnya dia mencari harta di situ, harus dia niatkan mencari yang halal. Dan ingat pada ikhwah, harta kita ini sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi saya bulan September 2024 dapat sekian juta, sekian miliar, sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak akan pernah berubah. Antum jadi workaholic bagaimanapun tidak akan bisa menambah ketetapan itu. Mengusahakan harta dapat bagaimanapun tidak akan berubah ketetapan itu. Mencuri bagaimanapun tidak akan merubah ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Lalu kalau begitu tugas kita apa? Enggak kerja, kan sudah ditetapkan.
Maka jawabannya, kalau kamu enggak kerja, itulah ketetapan Allah. Ya, kalau tidak kerja, itulah ketetapan Allah. Berarti enggak dapat duit. Ya, itu ketetapannya. Jangan berpikir sudah ditetapkan berarti tidur aja atau zikir aja di atas sejadah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Buka sejadah, oh belum. La ilaha illallah. Bukan begitu memahami ketetapan, artinya itu sudah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan perbuatan kita. Jadi sebesar apapun usaha kita tidak akan keluar dari ketetapan Allah. Ada kisah menarik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu naik onta. Lalu singgah di sebuah masjid. Lalu beliau meminta kepada seorang pemuda, tambatkan onta ini, saya ingin sholat. Dan jangan kemana-mana sebelum saya datang. Niatan Ali bin Abi Thalib setelah sholat, beliau akan kasih itu pemuda upah atas penjagaan terhadap ontanya. Tapi si pemuda ini kemudian dia yasbiqul halal bil haram, kata para ulama. Mendahulukan yang haram daripada yang halal. Bagaimana caranya? Wah, ini pelana onta bagus nih. Dia cabut, dia ambil, dia curi. Dia bawa ke pasar. Selesai sholat, Ali bin Abi Thalib datang ke ontanya. Pemudanya tidak ada, pelananya tidak ada. Berarti dicuri. Maka dia panggil pemuda yang lain. Ini ada 1 dinar, belikan pelana. Kira-kira pemuda yang kedua ini ketemu dengan siapa? Hah? Yang pertama tadi. Yang pertama tadi. Lalu dibelilah 1 dinar. Bawa lagi pelananya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, Allahu Akbar. Innahu yasbikul halal bil haram. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pemuda yang pertama tadi saya sudah niatkan untuk ngasih 1 dinar. Tapi dia mendahulukan yang haram daripada yang halal. Begitulah sistematis rezeki kita. Tidak berubah-ubah. Karena sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka urusan rezeki, urusan kesehatan, itu tugasnya kerjakan sebab yang mubah. Kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah. Tugas kita cuma mencari yang halal. Nominalnya sudah ada di sisi Allah. Tugas kita berobat dengan cara yang halal. Sembuh tidaknya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu konsep berpikir seorang muslim saat mengais rezeki. Yang ada dalam benaknya adalah bagaimana saya dapat yang halal. Karena itu tugasnya. Bagaimana saya bekerja yang halal. Karena nominalnya kita nggak ada urusan dengan nominal. Antum punya modal, punya kolega, punya ilmu, entrepreneur, sudah ikut kemana-mana, punya macam-macam cabang yang kita kira ini hasilnya akan begini. Tapi Allah telah menuliskan hasilnya begitu, tidak akan keluar dari hasil itu. Nah, ya. Maka tugasnya berarti cuma bekerja yang halal. Adapun nominal urusan siapa? Allah.
Tugasnya berarti kalau sakit berobat yang halal. Sembuh atau tidak urusan siapa? Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan berobat hukumnya sunnah saja. Kalau ada orang nggak mau berobat, dia hanya berdoa kepada Allah. Boleh enggak? Sebagian ulama mengatakan boleh, meskipun itu pendapat yang lemah. Kenapa? Karena sudah ditetapkan. Tugas kita berusaha. Ini usaha saya doa, kata dia. Tapi itu bertentangan dengan hadis Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawau ibadallah, wala tatadawau biharam, fa inna Allah ma anzala dan illa walahu dawa." Berobatlah wahai hamba Allah. Ada perintah untuk berobat. Dan janganlah berobat dengan yang haram. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali bersamanya obatnya. Kemudian pada ikhwah yang ketiga, buruknya mendapatkan harta haram atau mencari dengan cara yang haram adalah tidak diterima amal yang berkaitan dengan harta, terutama sedekah. Ini ijma' kaum muslimin. Tidak ada diterima sedekahnya kalau dari harta yang haram. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Tidak menerima kecuali dari yang baik. Berdasarkan hadis ini para ulama bersepakat bahwa sedekah dari harta yang haram tidak sah dan tidak berpahala. Ya. Nah, ini buruknya harta yang haram. Maka adab dan akhlak pedagang muslim atau pekerja muslim atau pebisnis muslim yang pertama dan paling utama adalah niatkan untuk mencari yang halal. Baik. Adab dan akhlak yang kedua. Nah, ini penting. Yaitu mencari harta di waktu pagi. Jangan tidur ba'da subuh kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Ustaz, saya shift tadi malam sampai jam 2 pagi. Kalau enggak tidur ba'da subuh itu keliengan, pusing. Maka itu wajar, ada keperluan. Adapun yang hidupnya normal, maka waktu pagi waktu berkah. Waktu pagi waktu apa? Berkah. Rasulullah SAW, Imam Tirmidzi di dalam kitabnya Jami'ut Tirmidzi mengatakan babu ma jaa fit tabkiri bit tijarah. Bab tentang berpagi-pagi dalam berdagang. Kemudian beliau membawakan dalil dengan sanadnya dari Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Kemudian Sakhr Al-Ghamidi bercerita, "Kana Rasulullah SAW idza ba'atha sariyatan أو جيشا بعثهم أول النهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله." Yang artinya kata Sakhr Al-Ghamidi yang meriwayatkan hadis ini, kebiasaan Rasulullah SAW kalau mengutus pasukan untuk berperang, beliau mengutusnya di waktu pagi. Sakhr Al-Ghamidi yang meriwayatkan hadis ini, ya Allah berkahilah bagi umatku di waktu paginya. Beliau adalah seorang pedagang. Jika beliau mengutus dagangannya, maka beliau mengutusnya di waktu pagi. Dan akhirnya hartanya banyak melimpah ruah. Antum coba bengkel buka pagi ba'da subuh.
Hah? Apalagi yang aneh-aneh buka pagi pada subuh. Apa? Hah? Toko HP pada subuh. Coba tuh. Jangan coba dengan tanpa keyakinan. Yakin diberkahi berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka waktu pagi, waktu berkah. Ustaz baca Qur'annya kapan? Malam. Baca Qur'an Muslim itu dianjurkan waktunya malam. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah waktu malam. Dan janganlah tidur kecuali sedikit saja. Nisfahu aw yanqus minhu qalila. Tidur setengah dan bangun setengah. Atau kurangi lagi. Au zid alaih. Atau tambahi lagi. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran di malam hari. Jangan tidur sambil HP. Ya. Tidur sambil HP-an. Dan ini sudah diperingatkan ulama zaman sekarang. Rupanya berita itu sudah sampai ke telinga mereka. Tidur sambil HP-an. Dan mungkin yang dilihat yang haram. Coba saat itu dicabut nyawanya oleh Allah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Alangkah indahnya kalau orang meninggal. Alangkah indahnya kalau dia meninggal malam itu. Dan sebelum tidur dia baca Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui ini daerah kaum Asy'ariyin di malam hari. Kaum Asy'ariyin terkenal dengan suara yang bagus baca Quran. Kenapa terkenal? Kenapa Rasul SAW mengetahui kaum Asy'ariyin? Karena di tengah-tengah mereka membaca Al-Quran di setiap malam. Yusma'u min buyutihim dawiyun kadawiyin nahl. Didengar dari rumah-rumah mereka dengungan seperti dengungannya lebah. Dengungan seperti dengungannya lebah. Baca Quran di malam hari. Dan itu waktu yang paling cocok sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang syafaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah." Puasa dan bacaan Al-Quran nanti kedua-duanya akan memberi syafaat pada hari kiamat. Bagaimana mekanisme memberi syafaatnya? Puasa datang kepada Allah. Baca Quran datang kepada Allah. Kemudian mereka berdua berkata, si puasa berkata, I Rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyaraba fin nahar fasyafi'u fi. Ya Allah, itu yang puasa aku larang dia untuk makan dan minum saat siang, ampuni dosanya. Itu mekanisme syafaat. Bacaan Al-Quran begitu. Dia datang kepada Allah kemudian berkata, I Rabbi mana'tuhun nauma bil-lail fasyafi'ni fi. Ya Rabb, aku larang dia tidur di malam hari untuk membacaku. Maka ampunilah dosanya. Waktu paling bagus baca Quran dan sesuai dengan sunnah Rasul. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu malam hari. Coba bandingkan kehidupan malam hari sebagian orang di zaman sekarang. Dan ingat, yang berbicara mungkin lebih buruk daripada yang di hadapan saya. Bukan berarti yang sedang berbicara baik. Saya cuma bisa motivasi. Kita sama-sama mengamalkannya nanti di rumah masing-masing. Ya. Baca Quran. Jangan sampai lewat harimu tanpa baca Quran. Walau satu ayat. Masa gak bisa satu ayat? Nun. Yasin. Satu ayat, nggak sampai 1 detik. Kaf ha ya ain sad.
Masa nggak bisa? Sesibuk itukah? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka adab dan akhlak yang kedua, seorang pekerja muslim, pedagang muslim, gunakan waktu paginya. Waktu paginya. Makanya lihat tuh orang-orang yang jualan untuk sarapan pagi. Berkah. Cepat. Ya, karena semuanya pada mau makan. Baik. Kemudian adab dan akhlak pedagang dan pengusaha muslim yang kedua, berzikir kepada Allah kalau masuk pasar atau pusat perbelanjaan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala as-suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfa hasanah wa maha anhu alfa sayyi'ah wa rafa'a lahu alfa darajah." Siapa yang masuk ke dalam pasar lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, dituliskan oleh Allah 1.000.000 pahala kebaikan, dihapuskan oleh Allah 1.000.000 dosa, diangkat derajat oleh Allah 1.000.000 derajat. Ustaz, derajat itu kan cuma ada 7 di surga. Atau cuma ada 8 di surga. Enggak, Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah. Di dalam surga terdapat 100 derajat. Ma baina kulli darajatain kama baina samai wal ard. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain seperti antara bumi dan langit. Allah. Ya. Ini luar biasanya zikir ini. Nah, ini zikir, ini salah satu yang semestinya dipelajari oleh setiap muslim. Saya tadi di masjid, Luqman Al-Hakim mengatakan, bapak-bapak ini kan bukan santri. Kalau menimba ilmu agama, tujuannya kan bukan ingin jadi ustadz. Bukan ingin jadi ahli ilmu agama. Saya hanya ingin berada di atas ajaran yang benar. Kalau pulang ke rumah saya jadi suami, jadi bapak rumah tangga. Maka cara belajar agamanya pun berbeda. Tidak seperti santri. Santri, kalau santri punya kurikulum silabus tersendiri, akidah saja harus runut. Akidah usul tsalasa, qawaidul arba, kemudian usul sittah, kitab tauhid, akidah wasitiyah, akidah hamawiyah, akidah tahawiyah, dan seterusnya. Itu santri. Karena memang dia nanti yang gantikan di sini. Ngajari umat. Tapi kalau yang hadir hanya kalau pulang ke rumah sebagai bapak, sebagai suami, tidak perlu belajar seperti itu. Cukup dia belajar rukun Islam dengan detil, rukun iman, pakai kitabnya, berdalil, kemudian setelah itu dia pelajari sesuatu dosa-dosa besar seperti kitab dosa besar. Kemudian setelah itu dia pelajari hal-hal yang dia tidak boleh bodoh padanya. Karena dia bekerja di bidang itu. Seperti ini sekarang. Yang kelima, pelajari zikir-zikir keseharian. Yang dia tidak boleh bodoh di dalamnya. Nah, seperti yang kita pelajari sekarang. Begitu tahapannya Pak. Nanti pulang ke rumah ilmunya mumpuni. Yang keenam, dia belajar
amalan-amalan yang kalau dia mati, amalan tersebut pahalanya terus mengalir. Itu saja. Niscaya yang baru hijrah, ini terutama yang baru hijrah, dan yang sudah lama hijrah mengenal dakwah sunnah, kalau mempelajari 6 poin tadi, mumpuni ilmunya. Tidak mudah terkena syubhat, terombang-ambing dengan syahwat. Begitu caranya, Pak. Nah, itu bacaannya, ya, bacaannya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila masuk ke dalam pasar, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fusuq wa min syarri ma ahatat bihi suq. Allahumma inni a'udzubika min yaminin fajirah wa safqatin khasirah. Intinya doa, Pak. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari kekufuran, kefasikan, dan dari keburukan yang ada di sekitar pasar. Aku berlindung denganmu dari sumpah yang palsu dan jual beli yang merugikan. Nah, intinya banyak doa, Pak. Kalau seandainya seseorang ingin dapat harta yang halal. Dengan cara memperbanyak doa zikir saat masuk pasar. Ya, saat masuk pasar. Kemudian termasuk adab seorang muslim, pegawai, pedagang, pebisnis, saat dia bekerja di sebuah tempat atau masuk ke dalam sebuah tempat, maka ucapkanlah salam. Sebarkan salam di tengah kaum muslimin kepada yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Kecuali kita tidak tahu dia beragama Islam atau tidak. Tapi asal hukumnya kita di negara Islam, negara Muslim, maka sebarkan salam dimanapun kita berada. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyul islami khair? Islam apa yang paling bagus? Beliau menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau beri makan kepada orang, engkau mengucapkan salam kepada siapa yang dikenal atau yang tidak engkau kenal. Ya, salam. Ke pasar, salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu pasar disalami semua. Ya. Tapi ingat, ini juga harus menjauhi fitnah. Salah satu fitnahnya adalah jangan sampai asal salam terhadap lawan jenis. Ya, nanti menjadi fitnah di tengah masyarakat. Nah, dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salamnya usahakan yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya ingin menyinggung sedikit nih. Jangan mengucapkan salam seperti ini. Assalamualaikum Ustaz atau Assalamualaikum Ustaz. Itu saya di pesantren susah banget merubah anak-anak santri. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz itu bukan bahasa Arab. Iya, saya kesel banget sama santri. Sini. Cukup Assalamualaikum tanpa stat. Kita, saya 13 tahun di Arab Saudi, nggak pernah Assalamualaikum. Nggak pernah. Ya, kalau kita ingin salam sama syekh cukup Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggak perlu. Assalamualaikum ya syekh. Ya syekh nggak perlu. Mungkin dia ingin seperti itu. Assalamualaikum ya Ustaz. Nggak perlu. Assalamualaikum. Ya, lebih parah lagi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, jadi ucapin salamnya yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik. Termasuk adab bagi
pedagang dan penjual adalah as-samahah. Apa arti as-samahah? Santun dalam berjual beli. Santun dalam berjual beli. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu, rahimallahu rajulan samhan idza ba' wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati seseorang yang santun kalau menjual, santun kalau membeli, dan santun kalau menagih. Misalkan nagih hutang. Apa yang dimaksud santun di sini? Santun di sini adalah wajar. Saya beri contoh. Ini air modalnya misalkan anggap 10.000. Maka sebagai penjual, jangan antum jual 100.000. 10 kali lipat, 100%. Sebagai pembeli juga jangan nawar terlalu rendah. 10.000 modalnya dia jual misalkan 15.000. Ditawar berapa? 500 rupiah mau enggak? Saya pernah punya kejadian ini. Jadi kita mahasiswa itu kan yang penting murah dan banyak. Nah, itu kan target mahasiswa tuh gitu. Murah banyak. Nah, di Arab Saudi kadang-kadang jualan yang murah dan banyak itu di jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Yang semangka besar tapi harga 5 realan, murah gitu. Tapi sampai di sana nggak ada rasanya. Ya, murah banyak. Nah, saya kan ingin yang enak. Saya pergilah ke toko buah. Ya, kemudian yang jaga orang Arab, toko buah. Tentunya kualitasnya kan berbeda. Besarnya sama, kualitasnya beda. Saya kira harganya juga sama, saya boleh nawar segitu. Saya tanya, bika mana? Berapa ini? Ini 35, 35 real. Saya tawar 5 real mau enggak? Langsung dia, poh, kata dia. Maksudnya pergi sana. Nah, itu namanya pembeli tidak samhan. Itu namanya pembeli tidak santun. Ada orang jual rumah 1 miliar. Ditawar oleh dia 10 juta mau enggak? Nah, sama tuh. Jadi si penjual harus samhan, santun. Si pembeli juga harus santun, samhan. Kalau nagih hutang juga begitu, harus samhan. Pelan-pelan, jangan bawa debt collector. Itu tidak samhan. Gini para ikhwah, ini khusus untuk hutang ya. Hutang itu adalah akad kebaikan seorang muslim kepada muslim lainnya. Makanya tidak boleh ada nilai komersil, keuntungan duniawi sama sekali. Karena kita berharap pahala darinya. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, siapa kullu qardhin sadaqah. Setiap hutangan yang kita berikan kepada orang lain itu dianggap sedekah. Dan ini luar biasa, orang yang menghutangi itu banyak pahalanya. Coba antum, ada nggak orang di dunia ini bersedekah per hari 1 juta? Jarang. Ada siapa yang menghutangi dan belum dibayar? Seakan-akan dia bersedekah per hari 1 juta. Kalau sudah jatuh tempo, bahkan ada riwayat, kalau sudah jatuh tempo, ini berhutang 1 juta nih, jatuh temponya 2 pekan. Kalau sudah jatuh tempo, belum dibayar juga, seperti dia bersedekah 2 kali lipat. Luar biasa, menghutangi itu adab akhlak seorang muslim paling tinggi. Makanya sangat tercela saat menghutangi ada riba, dan itu kebiasaan kaum jahiliyah. Dan itu diinjak-injak oleh Rasulullah SAW ketika di Mina. Beliau mengatakan,
Ala inna ribal jahiliyati mawdu'un tahta qadamai. Ketahuilah sesungguhnya riba jahiliyah yang tadi hutang diambil manfaatnya. Aku injak di bawah kedua telapak kakiku. Kalau ada di sini di tengah kaum muslimin sekarang berlaku seperti itu, maka itu jahiliyah. Ya. Maka jadi poin pertama, hutang itu akad kebaikan seorang muslim. Enggak boleh ngambil nilai komersil keuntungan sama sekali. Memang akad kebaikan seorang muslim. Ya. Kalau diambil keuntungan itu namanya menzalimi. Kenapa? Karena tidaklah orang berhutang kecuali karena sangat perlu. Nah, gitu. Nah, lalu apa adab orang yang menghutangi? Salah satu adabnya ini, samhan idzaq tadha. Santun kalau sedang menagih. Misalkan tagih. Tapi ada yang lebih afdol daripada menagih. Menagih hak. Bahkan para sahabat nagih kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah berhutang 1 anak onta. Kemudian sahabat ini menagih di hadapan para sahabat yang lain. Dengan suara yang lantang. Ya Rasulullah aqdi anid dain. Wahai Rasulullah, bayar hutangmu. Sahabat yang lain langsung hunus pedang. Ini macam-macam nih anak. Ya, menghunus pedang. Kata Rasulullah SAW, "Da'am. Fa inna li sahibil haqqi maqalan." Biarin. Yang punya hak, dia berhak untuk ngomong. Biarin, yang punya hak dia berhak untuk ngomong. Nah, jadi boleh nagih. Tapi ada yang lebih afdal dari nagih. Apa? Menunggu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika sulit bayar, yang berhutang tadi sulit bayar, maka tunggu sampai mudah bayar. Ya, itu adabnya yang kedua, yang lebih tinggi, nunggu. Ustadz, kalau enggak ditagih kita nunggu, yang berhutang kayak enggak ada dosa, Ustadz. Hah? Kayak enggak ada dosa. Ketemu ngelengosnya. Kalau pas ditanya, baru ditanya akhi. Nanti dia pakai kata kunci, Ustaz. Afwan akhi. Afwan. Bayar ente afwan. Ya. Bayar. Dan saya pesan nih, terutama yang sudah ngaji dakwah sunnah, jangan sampai tersebar di masyarakat yang ngaji dakwah sunnah malas bayar hutang. Cuma pakai password afwan akhi. Ini sudah mulai nih. Saya beberapa pengusaha saya temui. Susah Ustaz ketemu muamalah sama ikhwah susah. Kenapa? Afwan akhi Ustaz. Bayar, jangan enggak dibayar. Jangan merusak dakwah. Ya. Itu ditunggu. Lebih afdal daripada menagih. Ada yang lebih afdal lagi daripada itu. Apa? Melunaskan, menghalalkan. Ini lebih afdal. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum melunaskan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allah fi dhillihi aw ma'irsyih." Siapa yang menunggu orang yang sulit bayar hutang atau dia bebaskan, maka Allah akan naungi dia pada hari yang tidak ada naungan pada hari itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang menyulitkan orang yang bayar hutang, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Maka yang paling tinggi adalah
menghalalkan, menganggap lunas. Rasulullah SAW bersabda, kana tajirun min bani Israel yudayinun nas. Ada seorang pedagang kaya di tengah Bani Israel suka menghutangi orang lain. Fa'idha ra'a mu'siran. Kalau dia lihat ini orang kok susah bayar hutang. Qala li fityani tajawaz anhu la'alallah an yatajawazana. Dia berkata kepada petugasnya, pegawainya, sudahlah maafkan aja itu. Enggak usah ditagih, maafkan aja. Maka semoga Allah memaafkan kita. Kata Rasulullah SAW, fatajawazallahu anhu, faghafara lahu. Maka Allah memaafkan dia dan mengampuni dosa-dosanya. Dan itu berat para ikhwah, berat. Ya. Jangankan yang hutangnya banyak, yang hutangnya sedikit aja diceritain kemana-mana. Tuh lihat, yang di situ pernah hutang sama saya, nggak bayar-bayar sampai sekarang. Berapa? 15.000. Berat. Saya pernah punya pengalaman menarik. Jadi ada orang jamaah bertanya kepada saya, Ustadz boleh kita 4 mata tidak ada orang? Boleh Pak, datang ke rumah Pak. Waktu itu saya di rumah mertua di Lombok. Kemudian Ustadz gini Ustadz, saya punya kerabat yang berhutang sama saya. Boleh nggak saya nagih? Boleh Pak, nagih boleh. Tapi ditunggu lebih baik. Lebih baik lagi dimaafkan. Oh begitu ya Ustaz. Tapi Ustaz hutangnya ini banyak. Boleh Pak ditagih. Tapi lebih baik tunggu. Lebih baik lagi dimaafkan. Banyak loh Ustaz hutangnya. Iya. Maafkan Pak lebih utama. Coba berapa? Karena saya tahu dia jualan bensin di samping jalan. Punya pom bensin 25 kayaknya. Maksudnya jualan bensin samping jalan punya pom bensin 25 gitu. Saya tahu dia orang menengah ke atas. Saya bilang, berapa hutangnya Pak? 5 juta. Bapak punya 10 juta. 10 juta. Bapak punya 100 juta. Berapa hutangnya? Sebentar dulu Ustaz, saya ingin jelaskan dulu ini. Hutangnya 2 miliar Ustaz. Saya kan duduknya begini. Hutangnya 2 miliar. Sebentar ya Pak, saya menghela nafas dulu. Kalau saya jadi bapak saya juga mikir Pak. Akhirnya saya bilang istikharah Pak. Istikharah pada Allah, ini dimaafkan atau tidak. Ya, maka beliau pergi. Suatu saat kita ketemu di rumah makan, saya langsung kejar. Saya tanya kepada beliau, apa yang Allah takdirkan untuk Bapak? Beliau bilang, biarkan dia nanti kita ambil di surganya Allah SWT. Masih ada manusia-manusia yang begitu. Menghalalkan yang menghutangi. Ini para ikhwan yang dirahmati. Dan itu berat, memang berat. Karena harta kita. Dan sikap manusia, wa innahu, bagaimana ayatnya? Lihubbil khairi lasyadid. Manusia sangat cinta terhadap harta. Antum silakan cek tafsir Imam Ibnu Katsir. Di zaman sekarang sudah terjemah enak. Cek tafsir Imam Ibnu Katsir pada ayat ini. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Maknanya ada 2. Manusia itu sangat cinta kepada harta, tafsirannya ada 2 kata Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, saking cintanya terhadap harta, suka mengumpulkan, tidak mau memberi. Yang kedua adalah tidak mau memberi kalau sudah dikumpulkan. Makanya sulit untuk menghalalkan hutang, sulit. Ya.
Ada orang di Kalimantan Barat cerita sama saya, pengusaha tambang. Ada orang Ustaz minjem modal sama saya. Berapa? 1 M. Oke. Habis itu ternyata usahanya rugi. Si Fulan ini Ustaz datang ke saya. Pak, ini diri saya. 1 M saya rugi. Sudah terserah Bapak deh. Ini mau diapain terserah. Karena kalau saya bawa kantor polisi ini masalah. Lebih daripada 1 M nanti. Rugi saya Ustaz. Mau ditebas layarnya nggak boleh. Saya kata beliau, ya sudahlah Pak. Pulang aja lah Pak. Ada manusia-manusia begitu. Ya. Dan itu sulit. Itu urusannya yang ratusan juta, yang M. Maka apalagi yang cuma 15.000. Cerita sana sini satu jamaah pengajian Masjid Muwahhidin tahu. Ya enggak usah cerita. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita sampai jam berapa? Sudah selesai. Selesai. Wah selesai sudah. Ya. Saya tambah dikit ya. Kemudian adab yang selanjutnya pedagang, pengusaha ataupun muslim secara umum adalah as-sidq wal amanah. Jujur dan amanah. Jujur itu apa? Berkata ala ma huwa alaih. Berkata yang sesuai dengan kenyataannya. Itu jujur. Amanah itu apa? Kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa hifdhuh. Setiap kewajiban yang kamu harus jaga atau kamu harus tunaikan. Nah itu amanah namanya. Saya beri contoh. Saya kasih uang ke antum 100.000. Maka sebagai sikap amanah 100.000 ini nggak boleh digunakan meskipun dia waktu itu mengatakan saya pakai dulu Ustadz nanti saya ganti dengan uang kertas yang lain sama 100.000 nggak boleh. Karena itulah yang diamanahkan. Kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa hifdhuh. Setiap kewajiban yang wajib kamu tunaikan atau kamu jaga nggak boleh dirubah. Nah, urusan jujur ini para ikhwah subhanallah. Menarik. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Perintah dari Allah untuk bersama orang-orang yang jujur. Artinya perintah untuk berkata jujur. Dan bagi seorang muslim, dusta itu sangat tercela. Ada Sa'id ibnul Musayyab, kalau tidak salah nama beliau, atau ya Sa'id Musayyab lah, atau ulama yang lain, termasuk ulama salaf pokoknya. Beliau mengatakan, "Lau anna malakan minas sama nazala wa akhbara anna Allah ahallal kadhib ma kadzabtu tawarruan." Kalau ada malaikat dari langit turun dan mengabarkan Allah sudah menghalalkan dusta bagi kita, maka aku tidak akan pernah berdusta karena aib berdusta. Al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak boleh berdusta. Aib banget. Saya pernah Pak ke sebuah negeri yang mayoritas kafir. Saya tanya, apa yang paling orang tidak suka di sini? Dia mengatakan dusta Ustaz. Kalau kita salah, ngaku salah. Tapi kalau berdusta, itu sudah langsung turun derajatnya. Yang asalnya 10 jadi 0,1 gitu. Jangan pernah berdusta. Al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak berdusta. Saya punya pesantren. Salah satu peraturan yang sangat berat dilanggar adalah menyontek. Kalau nyontek di kelas,
Nggak ada ampun. Panggil orang tuanya, silahkan bawa. Anak Anda menyontek. Kenapa? Karena dia dusta. Nggak boleh dusta orang muslim. Aib banget berdusta. Ya, terutama di dalam dagang, aib banget. Al-mu'min la yakdzib. Anak ingat itu baik-baik. Al-mu'min la yakdzib. Tanamkan kepada anak-anak kita, nggak boleh dusta. Bahkan kalau seandainya ada anak nuduh kita, nanti habis asar kita ke mall ya. Abah dusta paling. Itu dimarahin tuh. Ingat ya, abah nggak pernah dusta. Jangan pernah kenal anak kita dengan dusta dari kita. Seorang perempuan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Abu Abdillah namanya, manggil anaknya dan di situ ada Rasulullah SAW. Ya Abdullah ta'al u'tik. Wahai Abdullah sini. Ya, anaknya sedang main. Sini aku akan kasih kamu hadiah. Rasulullah SAW langsung berkata, Idza ja'aki famadza aradti an tu'tiyah. Kalau anak tadi datang, kamu akan ngasih apa? Kemudian sang ibu mengatakan, u'tihi tamran ya Rasulullah. Aku akan kasih hadiah kurma wahai Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, lau lam tu'tihi kutibat alaiki kadhibah. Kalau engkau tidak memberi, dituliskan untukmu kamu mengajari dusta untuk anakmu. Maka hati-hati orang tua, jangan sampai janji diingkari. Saya beri contoh nih, terutama yang masih punya anak-anak kecil. Ayo tidur siang. Kalau tidur siang, habis asar tepat, kita akan ke mall. Kira-kira bisa tidur nggak? Hah? Bisa tidur anaknya nggak? Hah? Enggak. Mall. Mall ya Allah, mall. Nggak bisa tidur sih. Saat memuncak keinginannya, habis sholat asar dia pergi ke kamar bapak ibunya tidak ada. Boleh berdusta berarti. Boleh ingkar janji berarti. Yang ngajari siapa? Bapak ibunya. Hati-hati. Al-mu'min la yakdzib. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, at-tajiru as-sadiqu al-amin atau as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Orang yang pedagang jujur, amanah, di akhirat akan bersama para nabi, orang-orang jujur dan orang-orang yang mati syahid. Ya, hati-hati. Dan jangan sampai kita dikenal orang tukang dusta, akhirnya orang malas berkomunikasi dengan kita. Nggak mau suka ngibul Ustaz, suka bohong. Wah itu berarti sudah terkenal dustanya. Sebuah hadis kalau ada seorang yang disebut dengan kadzab pasti palsu. Kalau seandainya dalam sebuah hadis nih, ini ada anfulan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadisnya di sini. Kalau ada fulan di sini kadzab, tukang dusta oleh para ahli hadis, pasti hadisnya palsu. Jangankan kadzab, dituduh berdusta saja hadisnya jadi matruk. Matruk itu artinya tidak diterima, ditolak mentah-mentah. Dituduh, baru dituduh berdusta. Karena ada gelagat dia tukang dusta. Maka perbaiki akhlak kita. Jangan sampai berdusta. Al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak berdusta. Gak boleh dusta. Ngaku salah, sudah ngakuin salah. Karena al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Ngaku saja sudah. Tapi jangan bohong. Kata sang istri kepada suaminya, poligami ya? Padahal benar. Nggak boleh dusta tuh. Ya.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Inna tujjara yub'atsuna yaumal qiyamah fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa sadaq." Orang-orang yang pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang banyak dosa. Nah, ini hati-hati pedagang. Dibangkitkan dalam keadaan fujar, banyak dosa. Illa kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Ya, dan jujur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini penting sepertinya yang aku harus disampaikan karena kami merasakan ini. Ada sebagian ikhwah yang tidak menyelesaikan kontrak secara sempurna. Misalkan dia bekerja di sebuah lembaga pendidikan Islam, pesantren gitu. Sudah kontrak, sebelum apa-apa dia sudah disodorkan ADRT, peraturan, tupoksi kerja. Lalu dia tanda tangan di atas materai, kontraknya 1 tahun. Kemudian dia keluar begitu saja. Dan kita yang di pesantren kadang-kadang merasakan itu. Ini harus dinasihati. Kenapa? Karena dianggap pesantren itu bukan lembaga yang kuat hukumnya. Sehingga enak saja untuk merusak kesepakatan. Ini salah besar para ikhwan. Bahkan kadang-kadang yang melakukan itu para ustadz, para pengajar, para penghafal Quran. Ini enggak boleh para ikhwan. Al-muslimuna ala syuruti. Orang muslim sesuai dengan syarat dan kesepakatan. Syarat dan ketentuannya. Saya sering mendapati aduan bahkan di pesantren pun juga begitu. Kadang seenaknya keluar. Coba antum bayangkan kalau ada satu ustadz yang keluar. Atau satu muhafil, penjaga halaqah tahfidz yang keluar. Yang rugi berapa santri? Yang dia ampuh itu. Satu muhafidz biasanya 10 santri. Dia berbuat zalim kepada 10 santri ini. Paham ya para ikhwah? Ini kadang-kadang di dalam lembaga pendidikan, kadang-kadang Islam terutama pesantren dianggap receh. Lembaga yang receh itu salah besar. Ya. Tapi kalau lembaga pendidikan yang lain atau lembaga-lembaga yang lain dianggap wah gitu. Jadi tidak mau untuk keluar sebelum kontrak habis. Nah, ini nggak boleh. Nah, maka harus akhlak yang selanjutnya adalah harus sesuai dengan kesepakatan. Karena waktu mohon maaf tidak bisa dilanjutkan. Masih banyak sebenarnya ya. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan masjid ini cepat jadi ya, dan bisa menjadi pusat pembelajaran kaum muslimin di Kota Medan terutama. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.